Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bi taqwallah fahiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Wa qala ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang diinginkan di setiap individual, diinginkan di setiap keluarga, diinginkan di setiap negara, tapi tidak setiap yang diinginkan bisa dirasakan. Sebagaimana kebahagiaan adalah sesuatu yang semua orang menginginkannya, tapi berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yablughu wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, tapi kebaikan tak kunjung ia dapatkan. Dan berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan tak kunjung ia rasakan. Alhamdulillah, di antara nikmat yang mendapatkan seseorang terasa bahagia di dalam hatinya ketika terhindar dari penjajahan di suatu negerinya, ketika terhindar penjajahan pada dirinya, ketika ikatan hatinya terhindar dari segala ikatan-ikatan hawa nafsunya. Maka kita melihat apakah kita telah merdeka dalam tata negara kita. Alhamdulillah, secara nampak kita telah dinyatakan merdeka dari tahun 1945. Kita sudah berada di tahun 2025. Sudah hampir dari 100 tahun. Kita telah merdeka dari segi tata negara kita. Akan tetapi kemerdekaan di dalam Islam bukan hanya kemerdekaan pada suatu negeri, tapi dia mau lebih besar. Adanya kemerdekaan pada keluarga, adanya kemerdekaan pada individual, dan terlebih khusus kemerdekaan pada ikatan hati seorang hamba. Kemerdekaan seorang hamba yang sebenarnya ketika hatinya tidak terikat kecuali hanya kepada Allah. Maka dari itu pernah dari sahabat yang kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah.
Kita diajarkan di setiap sholat kita, di setiap hari, minimal 17 kali dalam sehari kita berucap padanya. Ketika kita mengucapkan antara hak seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, tidak kepada selainmu. Karena di sini didahulukan dari hal yang mengkhususkan sesuatu itu. Walaupun kata dasarnya na'buduka wa nasta'inuka, tapi di sini takdimul maf'ul didahulukan dari pelakunya. Karena kata Ibnu Katsir yufidul hasar, untuk memberikan penegasan, pengukuran, pengkhususan bahwa seseorang hanya bisa beribadah kepada selain Allah, tidak kepada selainnya. Hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan seseorang bisa memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Maka kemerdekaan yang sebenarnya bukan hanya kemerdekaan pada suatu negeri secara nampak, tapi kita terjajah secara psikologis. Kita terjajah secara pikiran. Coba lihat anak-anak kita. Di hari ini bagaimana merusak jiwa mereka. Dari teknologi-teknologi. Bagaimana program-program dari barat merusak mereka. Entah dengan program-program game, program-program film-film yang tidak layak, ataukah hal-hal yang menjadikan jiwa itu terikat sehingga dia bagaikan budak-budak dalam program tersebut. Tidakkah kita menyadari bahwa di sana di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya budak, tapi ketika hatinya hanya terikat kepada Allah, ketika jiwanya hanya terikat kepada Allah, maka hakikatnya dia adalah orang merdeka. Maka kemerdekaan yang sebenarnya, ya ma'asyiral muslimin, adalah ketika hati seorang hamba hanya berbudak, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita masih terikat kepada selain Allah, entah kepada pekerjaan kita, kepada dunia kita, kepada harta kita, dan kita diperbudak darinya, walaupun sudah waktunya istirahat, kita masih memaksakan diri sampai tidak memberikan hak pada jiwa kita, sampai tidak memberikan hak pada keluarga kita, sampai tidak memberikan hak pada orang di sekeliling kita dengan kepedulian kita. Maka ketahuilah, sesungguhnya kita adalah budak-budak dunia. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'iza abadu dinar wa ta'iza abadu dirham. Sungguh celaka, sungguh terlaknat dari hamba-hamba dirham, hamba-hamba dinar, hamba-hamba emas dan perak, karena dia terikat hatinya, terikat badannya, diperbudak jiwanya dengan ikatan-ikatan dunia, sehingga kemerdekaan yang sebenarnya dia tidak rasakan. Maka dari itu kemerdekaan, sekali lagi kita ingatkan bahwa kemerdekaan ketika seorang hamba terhindar dari perbudakan hawa nafsunya menuju kepada perbudakan dari Rabb-Nya. Ketika seorang hamba menjauhkan dirinya dari hal yang menjadikan dia binasa kepada jalan-jalan yang menjadikan dia berbahagia. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatil iman. Ada 3 golongan yang akan merasakan lezatnya keimanan. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwakuma, yaitu seseorang di dalam hatinya kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu lebih besar dibanding selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakfuru ayyaqsufa finnar. Dan yang ketiga, seseorang membenci dirinya dijatuhkan
dalam neraka, dia membenci kekufuran sebagaimana membenci dirinya ketika dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dan tidakkah kita teringat dari kisah Fir'aun yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam, yang di mana Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan kaum Bani Israel, yang di mana Bani Israel senantiasa meminta kemerdekaan kepada Fir'aun. Tapi terus menerus, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, kemerdekaan tak kunjung datang ia dapatkan. Karena kemerdekaan 100% datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah ingatkan agar hendaknya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Dan diingatkan pula oleh Bani Israel ketika Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ketika Nabi Musa berkata kepada kaum, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah, nikmat kemerdekaan yang Allah berikan atas kalian. Idh ja'ala fikum anbiya, ketika Allah mengirimkan kepada kalian para nabi. Wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kalian menjadi orang yang terbebas. Wa ataakum man lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang Allah belum berikan kepada umat-umat yang lain di alam ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ingatkan pada khutbah yang pertama, bahwasanya kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya hati seorang hamba terikat dengan hawa nafsu kepada kemerdekaan menuju kepada Allah. Maka dari itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala menukil suatu buku As-Siyar ilallah, As-Siyaru ilallah, yaitu perjalanan menuju kepada Allah. Biasa juga dikenal At-Tariqul Hijratain. Buku ini biasa juga dalam cetakan seseorang berjalan pada dua hijrahnya, dua perjalanannya, yaitu perjalanan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah perjalanan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika seseorang senantiasa memperbudak dirinya kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak kepada selainnya. Dan di pertemuan pada khutbah yang pertama pula, kita telah ingatkan bahwasanya kenikmatan kemerdekaan itu datangnya dari Allah. Bukan karena umat ini kuat, bukan karena negara ini hebat, bukan karena tentara kita jago strateginya. Sudah berapa ratus tahun kita dijajah oleh Inggris, oleh Australia, oleh yang lain, oleh Belanda. Kita tak kunjung datang bisa mampu merdeka. Walaupun di akhirnya karena rahmat dan kasih sayang Allah, kita mampu atas izin Allah melakukan yang namanya kemerdekaan. Maka nikmat ketika kita tidak mampu mensyukurinya, kata Allah Azza wa Jalla, in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian kufur akan nikmat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat pedih. Di antara azab Allah dari nikmat adalah tercabutnya nikmat. Dan ketika nikmat tercabut, maka itulah hakikat bala. Maka kata Ibnu Hazm rahimallahu taala, kullu nikmatin ma tuqarribuka ila Allah fahiyal balaya. Maka ketahuilah sesungguhnya seluruh nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah,
maka hakikatnya dia adalah bala, karena setiap nikmat akan ditanyai. Apakah kita bersyukur atau kufur? Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh dan sungguh kata Allah, kalian akan ditanyai akan nikmat yang kami berikan. Dan di pertemuan kali ini pula kita menambah nasihat pada khutbah yang kedua, bahwa tidak ada cara untuk mengkokohkan, menjadikan kenikmatan ini bisa terus menerus, kecuali seseorang menyuburkannya dengan ketaatan kepada Allah, menyuburkannya dengan keimanan. Karena kata para ulama, la amana liman lam imana. Tidak ada keamanan bagi siapa yang tidak menghiasinya dengan keimanan. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihi bi qudsihi faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin fi awtanina wa aslih wulati umurina. Allahumma man arada bina su' faj'al da'iratus su' taduru alaihi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma thabbitna 'alal imani wan ni'mah. Allahumma thabbitna 'alal imani wan ni'mah. Allahumma thabbitna 'alal imani wan ni'mah. Innallaha ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimil jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa lidzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.